Ya, yang pertama kita menerima laporan daripada masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilaporkan hari Rabu tanggal 28 sekitar pukul 05.30 ke Polsek Bandar 2. Kemudian kita langsung mendatangi TKP, masukkan olah TKP, dan di sana memang kita temukan ada korban dengan inisial H, memang sudah tidak sadarkan diri. Kemudian yang bersangkutan untuk lebih jelasnya penyebab kematiannya apa, kita langsung bawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh. Kemudian setelah itu dengan keluarnya hasil otopsinya sekitar jam 12:30 malam. Kemudian kita merasa saksi-saksi, kita duga bahwa ini dilakukan oleh pelaku, dalam hari ini suami korban, atas nama inisial S ya. Yang diduga untuk sementara alasan daripada suami korban melakukan ini adalah cemburu. Ya, cemburu. Berarti ini motifnya cemburu nih, Dan? Itu sebenarnya motifnya cemburu karena keterangan daripada tersangka suaminya, keterangan daripada si suami korban bahwa si korban ini katanya sering live TikTok dan chatting dan sering nelpon. Makanya pada malam itu terjadi percecokan, kemudian dihabisi nyawa korban pada malam harinya pada saat sedang tidur menggunakan sarung ya yang dililitkan di leher korban. Oke, sebelum kejadian ini ada nggak cekcok mereka sama ini? Sebelum kejadian mereka cekcok masalah yang di handphone, ada live TikTok, kemudian ada chatting-chatting yang membuat mungkin si suami korban cemburu, kemudian ada juga menelpon, si korban ada menelpon seseorang yang membuat si suami ini akhirnya membanting handphone si korban yang barang buktinya adalah ini ya. Jadi handphonenya dibanting yang menurut daripada keterangan tersangka habis menelpon seseorang. Oke, sebelum kejadian pembunuhan itu apakah memang kerap, menurut pengakuan korban, kerap terjadian kececauan atau gimana, Dan? Kalau menurut karena di rumah itu ada saksi anak korban ya. Memang beberapa hari memang sering terjadi cekcok ya di dalam rumah. Terkait permasalahan perselingkuhan? Ya, dugaan perselingkuhan maupun ada chatting-chatting dan live TikTok yang mungkin tidak disukai oleh suami korban, dalam hal ini pelaku. Oke, untuk tersangka dituntut ancaman? Untuk tersangka kita terapkan pasal 338 dengan ancaman hukuman sekitar 15 tahun, kemudian juga 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman seberat 7 tahun. Oke. Saya belum ya kita tahu terus terang. Oh iya. Di atas ya. Pak. Video ada. Kesko bang. Terus Masukin sedikit. Sudah. Terima kasih. Naiklah. Oke, Dan. Yang digunakan untuk melilit daripada korban. Kemudian ini adalah handphone korban yang dibanting, juga habis nelfon. Itu ada percakapan terkait masalah live TikTok, chatting, maupun diduga ya dituduh bahwa pada pukul 03.00 oleh anak korban, tetapi karena memang status, kemudian kita melaksanakan penangkapan malam harinya langsung sekitar pukul, jadi tidak lewat dari 1 kali 24 jam kami menemukan.
Ya, yang pertama kita menerima laporan daripada masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilaporkan hari Rabu tanggal 28 sekitar pukul 05.30 ke Polsek Bandar 2. Kemudian kita langsung mendatangi TKP, masukkan olah TKP, dan di sana memang kita temukan ada korban dengan inisial H, memang sudah tidak sadarkan diri. Kemudian yang bersangkutan untuk lebih jelasnya penyebab kematiannya apa, kita langsung bawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh. Kemudian setelah itu dengan keluarnya hasil otopsinya sekitar jam 12:30 malam, kemudian kita merasa saksi-saksi, kita duga bahwa ini dilakukan oleh pelaku, dalam hari ini suami korban, atas nama inisial S ya. Yang diduga untuk sementara alasan daripada suami korban melakukan ini adalah cemburu. Ya, cemburu. Berarti ini motifnya cemburu nih, Dan? Itu sebenarnya motifnya cemburu karena keterangan daripada tersangka suaminya, keterangan daripada si suami korban bahwa si korban ini katanya sering live TikTok dan chatting dan sering nelpon. Makanya pada malam itu terjadi percecokan, kemudian dihabisi nyawa korban pada malam harinya pada saat sedang tidur menggunakan sarung ya yang dililitkan di leher korban. Oke, sebelum kejadian ini ada nggak cekcok mereka sama ini? Sebelum kejadian mereka cekcok masalah yang di handphone, ada live TikTok, kemudian ada chatting-chatting yang membuat mungkin si suami korban cemburu, kemudian ada juga menelpon, si korban ada menelpon seseorang yang membuat si suami ini akhirnya membanting handphone si korban yang barang buktinya adalah ini ya. Jadi handphonenya dibanting yang menurut daripada keterangan tersangka habis menelpon seseorang. Oke, sebelum kejadian pembunuhan itu, apakah memang kerap, menurut pengakuan korban, kerap terjadian kececauan atau gimana, Dan? Kalau menurut karena di rumah itu ada saksi anak korban ya. Memang beberapa hari ini memang sering terjadi cekcok ya di dalam rumah. Terkait permasalahan perselingkuhan? Ya, dugaan perselingkuhan maupun ada chatting-chatting dan live TikTok yang mungkin tidak disukai oleh suami korban dalam hal ini pelaku. Oke, untuk tersangka dituntut ancaman? Untuk tersangka kita terapkan pasal 338 dengan ancaman hukuman sekitar 15 tahun, kemudian juga 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman berat 7 tahun. Oke.